Murah namun tak murahan. Konsep inilah yang coba diterapkan Dika Pratama untuk mengembangkan bisnis minumannya ini. Jadi dengan harga 5.000 hingga 15.000 saja, setiap orang bisa menikmati minuman kekinian yang berbahan premium. Apalagi tempatnya asik buat santai atau kumpul bersama sahabat. Meski rasanya tak mungkin jajanan kaki lima menyaingi jajanan kafe, tapi remaja asal Jatinegara, Jakarta Timur ini membuktikannya. Dika menjamin kualitas bahan dan rasa menjadi perhatian utama produk bisnisnya. Bahkan produk minumannya bersertifikat halal, mendapat izin edar dari BPOM, serta hak paten merek dagang. Sebelum buka usaha ini saya riset jadi saya dari produk A, B, C saya riset harganya, sertifikasinya dan segala macamnya. Alhamdulillah saya sudah dapat. Kalau dipikir-pikir, harga produk minuman kekinian True Story terbilang receh kan sahabat? Namun penghasilan yang didapat Dika tak bisa disebut recehan. Dika mengaku mampu mengantongi penghasilan hingga 20 juta per bulan. Barakallahu laka. Salah satu faktor keberhasilan bisnisnya karena lokasi kafe yang strategis. Outlet jualannya juga sering dilalui anak sekolahan ataupun karyawan. Di usia ke-26 tahun, telah tumbuh semangat juang dalam jiwa mudanya untuk mencapai kebutuhan hidupnya secara mandiri dari bisnis yang ditekuninya. Dari bisnis ini pula, Dika juga bisa memberikan sumbangsih rezeki kepada orang tuanya. Sikap ini juga mensiratkan makna dari nilai-nilai Sumpah Pemuda, bahwa generasi milenial harus mampu melahirkan kreativitas dan inovasi agar mempertahankan eksistensi kemerdekaan. Bagi saya tuh suatu usaha nggak mengenal usia ya. Lagi kita mau masih berniat dan masih mencari suatu peluang, itu nggak kenal usaha muda. Apalagi kalau mau minuman yang kekinian cuman sehat tapi harganya bisa terjangkau, ya itulah akhirnya saya buat inovasi tersebut. Minuman boba juga menjadi salah satu varian produk minuman Dika. Meskipun tak lagi menjadi tren, namun minuman ini masih cukup diminati. Apalagi banyak pedagang minuman di sekitarnya yang tak lagi tertarik menjual boba. Minuman saya, boba itu menjadi salah satu minuman recommended yang paling dicari orang. Karena yang pertama, saya di situ yang pertama kali mempeloporkan minuman boba kembali. Kedua, tidak ada yang menggunakan boba. Alhamdulillah setelah saya buka dengan topping boba tersebut, akhirnya kedai saya malah dikenal si boba. Mental kuat juga ikut berpengaruh dalam kelangsungan bisnis. Gemblengan ini pernah Dika alami saat 4 tahun lamanya menjadi juru masak di sebuah restoran. Dapur adalah tempat yang panas dengan kehidupan yang keras. Justru inilah yang menjadi pemandangannya sehari-hari. Belum lagi dampratan dan perlakuan getir dari atasan yang selalu menyalahkannya. Namun semua ini menjadi kekuatan agar siap menghadapi kondisi buruk di masa depan, termasuk dalam bisnis. Kamu kerja yang beres, Dika. Kayaknya ini udah lingkungan kerja saya sudah toksik atau sudah, bagi saya sudah cukup lah. Pengalaman saya 7 tahun tersebut di dapur sudah mengalami suka duka citanya di dapur, udah sangat cukup. Dan saya juga sudah nyaman di posisi saya sekarang ini sebagai pengusaha. Suatu saat, Dika pernah tertarik untuk mengenalkan produk minuman kekinian miliknya lewat sebuah acara bazar. Meski berbiaya besar, namun karena promosi sangat penting untuk bisnisnya, Dika pun mendaftar. Kebetulan sebuah tawaran undangan mengikuti bazar dari seseorang Dika terima. Lokasi bazar yang berada di lokasi elit di daerah Menteng, Jakarta Pusat, serta iming-iming banyaknya tenan besar yang ikut membuat Dika semakin bersemangat. Namun sungguh tragis, di saat hari pelaksanaan bazar,
Justru event organizer mendadak kabur dan bazar tak jadi terselenggara. Padahal Dika telah terlanjur membayar tenan dan operasional lainnya. Hampir 8-10 sih Mas. Waktu itu kan saya emang bener-bener dikatakan seminggu ya. Udah tuh saya full totalitas buat beli segala macam. Buat takut saat nanti habis kan biar nggak kerepotan. Pada saat itu rembukan, takutnya dicari cuma dapat satu doang. Tapi dia nggak bisa ditahan. Dia dengan dalih ada laporan apa gitu lah pokoknya. Ya namanya permainan dia ya sudah susah sih, emang event organizer bodong itu susah. Udah inilah terorganisir. Badai cobaan kembali menerpa. Dari kerugian di event bazar bodong, rintangan bisnis pun tiba. Pemilik lokasi lahan lapak secara tiba-tiba meminta perubahan harga sewa. Semula harga sewa dilakukan per 3 bulan senilai 1,5 juta rupiah, berubah menjadi 15 juta per tahunnya. Situasi ini pastinya memberatkan Dika, namun ia tak punya pilihan lain untuk tetap mempertahankan lahan lapaknya. Dengan terpaksa oleh keadaan, Dika mulai menggadaikan sepeda motornya. Uang 10 juta pun bisa untuk menambah mencukupi biaya sewa lahan lapaknya. Kalau saya nggak nerusin di tempat tersebut sayang, karena saya sudah punya tempatnya strategis, sudah punya konsumen tetap. Kedua, kalau saya nggak terusin usaha saya ya nggak jalan dong. Nah, saya nggak mau dua-duanya hilang, akhirnya saya relain motor saya buat digadai. Sebagai muslim, Dika menjalankan amalan supaya pintu rezekinya terbuka dan lancar. Sebelum outlet minuman dibuka, sembari persiapan menata dagangan, Dika selalu memperdengarkan dan membaca bacaan rotib. Dika mengaku amalan ini ia dapatkan dari guru agamanya untuk mendapat ketenangan diri dan keberkahan dalam bisnisnya. Terbukti, usaha minuman kekiniannya mampu bertahan dan tetap diminati pembeli. Ibadah lain juga dikerjakan Dika seperti mengaji bersama ibunya. Selain menjadi keharusan bagi setiap muslim, amalan ini ia biasakan sebagai bekal menjadi imam dalam keluarga di masa mendatang. Atas doa dan usaha yang Dika jalani, usaha produk minuman warna-warninya pun semakin digemari. Motor yang ia gadaikan telah kembali bisa ditebusnya dalam jangka waktu sebulan saja. Pertama-tama kita membuka mushaf Al-Quran. Setelah surat Al-Fatihah, Allah membuka dengan surah paling panjang. Surah paling panjang itu dibuka tentang ciri orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Ciri pertama orang yang sukses itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya pada hal-hal yang gaib. Orang yang percaya akan pertolongan Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki energi lebih dalam kehidupannya. Maka dia bukan hanya menyediakan sebab-sebab yang dapat dicerna oleh logika, tapi juga percaya pada segala sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan versi Al-Quran, versi hadis. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana haqqan alaina nasral mu'minin, kewajiban kamilah menolong orang-orang yang beriman. Dia mempertebal keimanannya karena percaya akan janji itu. Atau ketika Allah berkata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berikan solusi bagi persoalan-persoalan hidupnya, dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Keyakinan-keyakinan kepada hal-hal yang gaib itu, walaupun tidak bisa dicerna oleh akal, membuat seorang mukmin terus optimis dalam kehidupannya, dan itulah yang menopang kesuksesannya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.